فيا أيها الرجل منه شفاعة. Kalau pas imut betul, saya masih ingat betul. Waktu itu tahun 2006, Habib Umar ya. Habib Umar pernah nginep di Pondok Pelem, di rumah di Pelem. Itu tahun 2006. Nah itu datangnya beliau itu jam 1 malam, Pak. Waktu itu saya masih mondok di Pasuruan. Berarti pagi masih di, kalau nggak keliru ya, waktu itu di Keraksan. Terus agak siang di Pasuruan, Habib Umar. Saya setelah hadir di Pasuruan langsung naik bis. Waktu itu kan masih mondok, langsung pulang ke rumah karena Habib Umar mau nginep. Langsung dari Pasuruan, langsung saya berangkat. Habib Umar masih berangkat ke Laci, Bangil. Habis itu masih ke Pacet. Habis itu ke Kediri langsung ke rumah. Datang ke rumah itu jam 1 malam. Saya yang masih muda waktu itu ya, itu betul-betul kecapean saya. Padahal beliau sudah beberapa hari beliau keliling-keliling, dan setiap hari jadwalnya seperti itu. Saya yang ngikuti sehari itu sudah luar biasa capeknya. Datang jam 1 malam, kemudian beliau istirahat. Jam 2 malam itu saya ketok pintu. Barangkali butuh apa begitu. Jam 2 malam ketok pintu, ternyata Habib Umar masih di kamar mandi. Begitu akhirnya keluar. Dibuka lagi jam 2 malam, Pak. Kira-kira capek enggak itu? Itu sholat itu sama nikmat gitu. Dibuka itu ternyata sholat. Sama ya saya praktekkan ya, sama nengkleng begini. Gitu. Nikmat kayak Allah ini kok. Padahal capeknya luar biasa. Besok pagi subuh ada acara di rumah. Habis itu istirahat sebentar beliau, terus langsung ke Leboyo. Habis itu langsung ke Temboro waktu itu. Qiyamul Lail sudah keluar waktu itu Qiyamul Lail ya, Qiyamul Lail berarti sebelum subuh itu sudah keluar. Ada rasanya nggak kira-kira? Nggak mungkin, Pak. Kalau nggak ada rasanya nggak mungkin itu. Mesti merasakan kenikmatan yang luar biasa. Oleh karenanya beliau terus tambah terus lakukan ibadah itu. Kalau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, beliau membaca kitab waktu itu Rohah. Kemudian menceritakan ada seseorang yang setiap malam itu munajatnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya bagaimana? Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada seseorang yang bisa sholat di dalam kuburnya setelah mati, maka aku minta ya Allah. Seandainya ada orang yang Engkau kasih seperti itu, maka saya minta ya Allah, saya kepingin sholat di dalam kubur ketika sudah meninggal dunia. Kan kalau kita kepikiran itu kan di dunia sumpek-sumpek, capek-capek, ya tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, capek-capek. Tapi habis gitu setelah itu istirahat di sana, nyantai-nyantai di sana, kan begitu. Ini enggak, beliau sholat nikmat, kepingin ketika di kuburan tetap nikmat itu ada. Maka beliau minta. Ternyata beliau meninggal dunia suatu ketika digali kubur, karena sudah berapa tahun waktunya ditumpuk, ya, waktunya ditindih dan waktunya diisi lagi kuburannya. Ketika digali ternyata ditemukan orang ini, ketika digali orang ini sholat di dalam kuburannya. Kaget ini loh. Akhirnya ditutup, nggak jadi digali lagi. Akhirnya ditanyai keluarganya, loh kok bisa? Kenapa ini? Si fulan ini kenapa? Kok di kuburannya kok biasa sholat, ini apa sirnya? Oh, diijabah doanya berarti. Berarti ini setiap malam minta kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada, ada orang yang Engkau berikan bisa tetap sholat di dalam kuburannya, saya minta ya Allah. Ini bukan nyari pahala, Pak. Karena sudah ketika mati, sudah meninggal dunia, terputus amalnya. Kecuali 3 hal. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Semua amal ibadahnya terputus pahalanya. Cuman 3 tok yang terus nyambung. Betul? Ini enggak, ini tetap pengen sholat karena merasakan kenikmatan di dalam sholat. Bukan nyari pahala, nyari nikmat. Subhanallah.